Ya, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Bapak. Waalaikumsalam. Kita akan belajar tentang tema satu. Tapi sebelumnya, coba nanti Bapak minta mute dulu ya, itunya suaranya supaya nggak rame. Coba tadi yang pertama hadir itu kalau nggak salah Erni ya, pimpin doanya sebelum kita mulai pembelajaran supaya kenapa? Satu, pelajaran kita berjalan dengan baik, materi yang disampaikan juga lancar dan dapat dipahami oleh kalian. Silakan Erni. Ya, Pak. Sebelum belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih. Sekarang kita akan belajar tentang tema satu, yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema satunya organ gerak hewan. Jadi nanti kalian apa sih manfaat dan fungsinya tentang organ gerak dan bisa diterapkan di diri kalian masing-masing ya. Bapak kasih di grup WA ya, udah disebar. Kalian ada link Google Form kehadiran siswa, nanti tampilannya seperti ini. Kalian itu harus disiplin di rumah, harus menyukai hidup sehat. Karena apa? Karena ternyata ini hidup sehat, disiplin itu ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari nanti. Tapi sebelumnya, coba sebelum pelajaran kita menyanyikan lagu wajib dulu ya, nasional untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita. Siap anak-anak? Siap, Pak. Indonesia Raya. Tuh, dua. Indonesia tanah air, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Silakan kalian duduk kembali. Sebelum Bapak masuk ke materi, kalian hari ini akan belajar tentang satu, dengan membaca teks organ gerak hewan yang nanti akan dibaca oleh kalian, kalian akan membandingkan dua alat gerak hewan dan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, kalian juga dapat menyimpulkan 3 ide pokok setiap paragraf. Lalu dengan menulis, kalian juga dapat mengembangkan ide pokok tersebut menjadi sebuah paragraf. Lalu sesi diskusi, siswa dapat mengumpulkan hasil laporannya ya tentang fungsi, pengertian, cara menentukan ide pokok dan bacaan secara percaya diri. Baik. Suka, Pak. Lalu kalian suka berjalan? Suka, Pak. Kalian juga suka olahraga? Berjalan. Kenapa kalian bisa berjalan? Karena ada kaki, Pak. Karena Ada kaki, ada otot. Karena Lalu, mempunyai otot. nah, oke. Pelajaran kali ini berhubungan dengan kegiatan sehari-hari. Karena apa? Karena belajarnya dengan serius, tahu manfaatnya, tahu fungsinya, tentang organ gerak yang akan kita pelajari, insya Allah ini berguna bagi kalian. Nah, ini ya, Bapak udah dua kelompok. Oke, lanjut ya. Kalian akan mengamati gambar berikut. Lihat. Di sini ada gambar dan juga ada video. Nah, ini nanti kalian amati untuk diisi di LKPD yang nanti Bapak berikan. Ya, di LKPD yang Bapak berikan di grup WA. Nah, silakan amati, ada video di sini. Gimana, Bapak? Itu ada yang nanya, Pak, maaf. Oke, apa pendapat kalian tentang video yang tadi? Itu ada gambar kelinci, Pak ya? Ada gambar kelinci. Ada gambar orang, Terus tuh, dari Pak. videonya, Kuncinya mungkin dari kelompok 2 bergerak, Itu. Pak. Berjalan. berjalan. Apa Bapak memberikan sebuah video untuk kalian amati? Biar mikir kita, Pak. Biar mencari informasi di dalam video tersebut, Pak. Bisa mengamati, Pak, apa yang ada di video, Pak. Kenapa itu kelinci bisa gerak, Pak? Siapa yang bisa jawab?
Ada kaki, Bu. Karena ada Ada kaki. kaki. Loh, betul. Karena kelincinya hidup, Karena Pak. kelinci ototnya sangat kuat. Apalagi ada tulangnya. Terus mana Yuli, kenapa kamu diam? Kamu sakit, Nak? Sariawan. Saya ini Yuli meler, sariawan. Pak. Oke. Kelincinya Kalau lucu-lucu. begitu, Bapak punya tabel. Di samping tabelnya ada gambar. Cuman sebelum ngisi tabel, Bapak kasih tahu dulu. Dari video tadi, ada yang disebut dengan kelompok hewan vertebrata, ada yang disebut dengan hewan avertebrata. Vertebrata adalah hewan yang mempunyai tulang belakang. Tulang Apa belakang, itu avertebrata? Hewan yang tidak mempunyai tulang belakang. Nah, sekarang kalian kelompokkan ini. Bapak tunjuk satu orang untuk memilih gambar. Dia masuknya kemana, ke kolom yang mana, gitu ya. Lalu alat geraknya apa? Oke, saya tunjuk. Mana yang namanya tadi Bapak lihat Rumini? Ikan, Pak. Ikan. Oke, diam dulu ya. Rumini udah pilih ikan. Yuli, Kepiting, Pak. kepiting. Tadi pertama siapa Rumini? Pak. Ikan, Pak. Ikan Rumini mau ditempatkan di vertebrata, atau di avertebrata? Silakan. Vertebrata, Pak. Vertebrata. Kenapa di vertebrata? Ada tulangnya, Pak. Ada tulang belakang. Lalu alat geraknya apa? Tulang belakang? Ada ekornya, Pak. Ekor sama sirip, Pak. betul. Tepuk tangan dong buat Rumini. Udah. Kalian bisa menilai. Bapak kasih gambarnya ya. Tadi nomor 1 siapa tadi Rumini, betul ya. Hewan di vertebrata ditempatkannya ya. Alat geraknya sayap dan sirip. Jadi kalau kalian tadi merasa sudah benar, tepuk tangan dong. Tepuk tangan yang sudah benar. Ya, salah saya, Pak. Yang tidak benar, jangan menyerah ya. Jangan menyerah. Apa itu ide pokok? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide Ya. pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sudah, Pak? Ya, betul. Nah, ini adalah materi tentang ide pokok. Tadi materi tentang organ gerak hewan juga sudah masuk. Sekarang Pak, kalau ide pokok itu ada di awal apa ada? Nah, ini betul sekali, ini yang saya inginkan dari Bapak dari tadi. Kenapa nggak ada yang nanya, Pak, ide Iya, pokok Pak, itu ide di pokok itu mana, ada di dari mana, Pak? Nah, ternyata ya, ide pokok itu ada di awal, ada juga yang di akhir, ada yang di awal dan di akhir. Dari satu paragraf ada satu ide pokok, ada satu kalimat pengembang juga, gitu ya. Nah, sekarang kalian baca silahkan. Gini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi. Sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenal sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Ini kalian sudah baca. Tadi kalian sudah tahu tentang menentukan ide pokoknya. Bapak kasih tugas. Bapak kasih waktu 2 menit untuk kalian kembangkan ide pokok dan kalimat pengembang. Ya, silahkan. Tadi ini tentang ide pokok dan kalimat pengembangnya. Nah, sekarang kalian juga tulis tuh yang sudah kalian temukan tadi, ide pokok dan kalimat pengembangnya dalam sebuah kolom, ya. Jadi kegiatan nulis di sini. Udah kalian mengerti sampai sini? Ada pertanyaan, anak-anak? Sudah, Pak. Sudah, Pak, mengerti. Selanjutnya, coba dari ide pokok dan kalimat pengembang tadi, ya. Coba kalian bikin suatu paragraf. Silakan. Bikin satu paragraf.
Contoh tabelnya sudah ada di depan, silahkan kalian jawab. Boleh di buku siswa yang kalian punya, ataupun kalian mau membuat kolom lagi di buku kalian, itu silahkan. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Setelah itu kalian akan nanti berdiskusi ya, berdiskusi. Nah, hasil diskusinya kalian tuangkan di tabel berikut. Nah, kelompok 1 dengan kelompok yang tadi sudah ditentukan, silakan berdiskusi dengan temannya ya. Jadi kalian berdiskusi sesuai kelompok yang sudah ditentukan secara mandiri, lalu kalian juga buat kesimpulannya ya. Setelah membuat kesimpulan, kalian isi di dalam kolom yang sudah disediakan. Lalu kalian juga boleh bertanya kepada Bapak ya tentang apa hasil diskusinya gitu. Silahkan diskusikan. Bapak juga sambil kalian berdiskusi, Bapak juga akan melihat hasil apa LKPD yang sudah kalian isi tadi ya. Nah, sudah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah. Dari kelompok 1, silakan apa hasil temuannya atau hasil diskusinya? Silakan paparkan. Silakan kelompok 1 diwakili sama siapa? Kelompok 1 mana? Pak, Rustim. Oh, Ya, Rustim. ya, Kelompok 1. siapa? Nomor 1. Pengertian ide pokok. Ide pokok itu berarti pokok penting dalam bacaan gitu, Pak ya. Penting dalam bacaan ya. Terus Fungsi ide pokok itu sebagai nanti paragraf untuk mengembangkan di paragraf selanjutnya, Pak ya. ya. Cara menentukan ide pokok. Ide pokok berarti biasanya ada di awal, tengah atau akhir paragraf. Iya. Biasanya kita baca dulu, Pak ya. Baca dulu berarti setelah satu paragraf itu nanti kita simpulkan atau analisis. Begitu, Pak. Ya, betul. Mungkin dari yang lain ada yang menambahkan. Sama aja sama Rustim, Pak. Tadi jawabannya ide pokok itu ada di awal, fungsinya untuk pengembang, dan cara menentukan ide pokok itu dilihat dari kalimat awalnya atau di akhirnya, Pak. Ya, betul. Terus, dah ya. Oke, kalian sudah berdiskusi. Hal apa yang sudah kalian dapatkan dari materi yang sudah dipaparkan tadi? Apa itu organ gerak hewan dan manusia? Organ gerak hewan dan manusia dibagi 2. Ada tulang sama otot. Tulang disebut pasif, organ geraknya. Otot disebut aktif. Kelompok hewan juga ada 2 macam tadi yang sudah kita pelajari, vertebrata dan invertebrata, yang mempunyai tulang punggung belakang dan tidak mempunyai tulang punggung belakang, termasuk alat geraknya. Kita juga sudah bisa menentukan ide pokok, fungsi ide pokok dan kalimat pengembangnya dari ide pokok tersebut. Dan kita juga bisa membuat paragraf dari hasil ide pokok yang kita temukan, yang sudah kita tentukan. Nah, selanjutnya, adakah yang kalian belum paham tentang materi yang sudah Bapak sampaikan? Bapak, paham. Pak. Paham. Silahkan kalau sudah paham, apa pendapat kalian tentang materi yang sudah tadi Bapak sampaikan? Maula? Iya, Pak. Kita jadi tahu, Pak, alat gerak. Ya. Kita jadi tahu alat gerak makhluk hidup. Terus tahu tadi ide pokok, ya Pak. Betul, Pak? Betul. Sebelum diakhiri mengerjakan soal evaluasi yang sudah Bapak share di grup WA. Ini nomor tokennya, kalian klik, nanti tampilannya seperti ini, lihat. Kalian mengerjakan soal evaluasi, Bapak akan menginformasikan nanti setelah selesai mengerjakan soal evaluasi. Sudah, Pak. Sudah selesai, alhamdulillah. Soalnya gampang banget. Yang di sini Sudah terlihat ada masuk ya semua, mengerjakan semua juga tuntas
di dalam KKM. Tapi di sini Bapak garis bawahi ada 3 orang yang mempunyai nilai maksimal. Pertama tadi Rusti, kedua Erni. Tepuk tangan Rusdi. Ya. Ya. Tepuk tangan mereka. Makasih Pak Guru. Motivasi ya supaya rajin lagi belajar. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran hari ini, Bapak menginformasikan nanti untuk hari berikutnya kalian akan belajar tentang tema 1 masih organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 masih tentang organ hewan, pembelajaran 2 ya. Jadi kalian baca pembelajaran 2-nya, kalian amati apa isinya, nanti kita bareng-bareng untuk membahas dan kita pelajari dan apa saja yang harus kalian persiapkan di pembelajaran 2. Mari kita nyanyikan dulu ya sebuah lagu daerah Jawa Barat. Itu menumbuhkan rasa nasionalisme, persatuan dan toleransi kita ya. Sawah karena Udah ya, dengarkan lagu daerah Jawa Barat tadi itu ya. Tim, silakan pimpin doa sebelum kalian pulang. berdoa. Mulai. Selesai. Ya, terima kasih Rustim. Silakan kalian pulang. Jaga kesehatan, jaga keselamatan, hati-hati di jalan. Semoga kalian selamat sampai tujuan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.